Hikayat, apa sih hikayat itu? Secara etimologi, hikayat berasal dari haka, yang artinya menceritakan atau bercerita. Sedangkan secara terminologi, hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan kehidupan keluarga istana, kaum bangsawan, atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian, atau kepahlawanannya. Karakteristik hikayat. 1. Mustahil. Mustahil adalah suatu kejadian yang tidak benar-benar terjadi. Dengan kalimat lain, yaitu peristiwa yang tidak nyata dalam kehidupan nyata. 2. Tokoh sakti. Tokoh sakti adalah para tokoh mempunyai kekuatan tersendiri. Misalnya, kekuatan sakti bisa menghilang. Yang ketiga ada istana sentris. Istana sentris adalah kejadian yang biasanya berlatar belakang kerajaan. Yang keempat, anonim. Maksudnya, cerita ini tidak memiliki atau tidak diketahui pengarangnya siapa. Yang kelima, alur berbingkai. Artinya, alurnya tidak hanya satu, tetapi memiliki jalan cerita yang beragam. Selanjutnya yaitu pentingnya hikayat pada nilai kehidupan sehari-hari. Ada yang pertama yaitu nilai religi. Nilai religi adalah nilai yang bersumber dari keyakinan terhadap Tuhan dan diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang taat terhadap ajaran agama. Yang kedua ada nilai moral. Nilai moral adalah norma dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kalimat lain yaitu yang berkaitan dengan diri sendiri. Selanjutnya yaitu yang ketiga nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang disepakati oleh masyarakat dan telah dinilai benar atau buruknya, serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah pedoman hidup yang berisi prinsip, anggapan, dan keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai sosial dapat mengatur perilaku, ucapan, dan tindakan masyarakat. Yang kelima yaitu nilai edukasi. Nilai edukasi artinya dalam sebuah hikayat terdapat nilai pendidikan. Selanjutnya yaitu struktur hikayat. Yang pertama ada abstraksi, yang berarti ringkasan atau inti cerita. Struktur ini bersifat opsional. Yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah pengenalan cerita yang berkaitan dengan latar. Latar terdiri dari latar waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang mulai memunculkan kerumitan cerita. Selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi adalah konflik yang mengarah pada klimaks dan mulai mendapatkan penyelesaian. Yang kelima ada resolusi. Resolusi adalah muncul solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh tokoh. Yang keenam ada koda. Koda adalah nilai atau pesan moral yang dapat diambil dari cerita. Selanjutnya ada unsur pembangun hikayat. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Ada 7 unsur intrinsik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok atau gagasan utama dalam sebuah hikayat. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Yang ketiga ada latar. Latar dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat menjelaskan tempat yang ada di dalam hikayat tersebut. Latar waktu menjelaskan kapan waktunya, dan latar suasana menjelaskan tentang suasana yang terjadi di dalam hikayat. Selanjutnya yang keempat yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa atau jalannya peristiwa. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang adalah pandangan pengarang terhadap hikayat. Sudut pandang dalam hikayat dapat berupa sudut pandang orang ketiga, orang pertama, atau campuran dari keduanya. Yang keenam ada amanat. Amanat adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah memberikan kesan kebahasaan dengan majas. Selanjutnya yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerita. Ada beberapa unsur ekstrinsik yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada latar belakang pengarang, riwayat hidup pengarang, kondisi psikologis pengarang, hasil-hasil karya pengarang, dan aliran sastra yang dianut pengarang.
Yang kedua, zaman ketika karya sastra diciptakan. Yang ketiga, nilai-nilai yang dianut masyarakat saat karya diciptakan. Selanjutnya, kebahasaan hikayat. Yang pertama ada kata arkais. Kata arkais adalah kata-kata yang berhubungan dengan masa dahulu atau berciri kuno dan tidak lazim dipakai lagi saat ini. Contohnya ada syahdan, hatta, bertitah, beroleh, buluh, mahligai, dan lain-lain. Yang kedua ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata penghubung yang menyatakan urutan waktu kejadian. Contohnya sebelum, sesudah, setelahnya, lalu, akhirnya, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu majas. Majas dibedakan menjadi berikut, diantaranya 1. Majas antonomasia. Majas antonomasia adalah majas yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama asli dari benda tersebut, melainkan dari salah satu sifat benda tersebut. Contohnya, si manis tidak dapat tidur dengan nyenyak. Yang kedua yaitu majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata-kata bukan arti sebenarnya. Dengan kata lain, metafora merupakan kiasan. Contohnya, raja siang bersinar terang saat ini. Selanjutnya yang ketiga majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan sehingga terkesan lebih besar dari keadaan sebenarnya. Contohnya pemain itu berlari secepat kilat. Yang keempat yaitu majas simile. Majas simile adalah majas pertautan yang membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda, tetapi dianggap mengandung segi yang serupa. Ciri majas ini mudah dikenali, yaitu mengandung kata bagaikan, bagai, bak, laksana, seperti, serupa, semisal, dan lain sebagainya. Contohnya, dia cantik laksana bidadari turun dari langit. Adapun contoh lain yaitu rumah ini bagaikan istana di tengah gurun pasir.